Siapa yang tidak mengenal ikan nila? Ikan air tawar yang populer dibudidayakan di wilayah Kutai Kartanegara ini menjadi salah satu sumber protein hewani yang diolah dalam berbagai sajian, mulai dari goreng, bakar, rebus hingga pepes. Semuanya lezat. Tetapi tahukah Anda pendengar dan pemirsa RRI, di Desa Bakungan, Kecamatan Luajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, ada olahan nila yang patut dicoba. Ada stik tulang, kerupuk kulit ikan, semprong ikan, cookies ikan, serta beberapa produk makanan beku atau frozen food. Semuanya camilan yang kaya akan protein. Produk dari Tunas Barakarya itu mengandung vitamin seperti protein sama kalsium. Jadi di era banyaknya cemilan yang mengandung zat-zat berbahaya, nah cemilan dari Tunas Barakarya ini dijamin sehat. Adalah Novia Putrianingsih, owner kuliner cemilan Novia KCN, yang sekaligus merupakan bendahara kelompok pengolahan hasil dan pemasaran Poklasar Tunas Barakarya yang sejak 2023 lalu mengembangkan kuliner khas berbahan dasar ikan nila. Novia bercerita, bisnis rumahan ini dimulai pada 2019 yang berfokus pada pengolahan donat dari bahan baku labu serta beberapa jenis kue kering yang ia pelajari secara otodidak dari orang tuanya. Dulu sekali, orang tua Novia merintis usaha kue kering dan aneka bolu di wilayah Sulawesi. Berbekal ilmu dan pengalaman ini, Novia pun memulai usaha camilan yang naik daun saat pandemi COVID-19. Setelah bergabung dengan Poklasar Tunas Barakarya, inovasi produk terus dilakukan menyesuaikan minat pasar. Menurut Novia, stik tulang, semprong ikan, dan fish cookies masih menjadi yang paling laris manis diburu pembeli. Katanya unik sih. Kalau fish cookies katanya gini, ini kue atau ikan katanya gitu. Kalau mau dibilang ikan nggak ada amisnya. Kalau mau dibilang kue, teksturnya ada bawang-bawangnya kan. Ada berasa bawang-bawangnya, sedangkan kue itu identik sama cuman tepung, telur gitu kan, yang dominan susu. Kalau ini ada rasa bawangnya, dominan sama bawang, rasa ikan ada tapi nggak amis. Memperkenalkan produk olahan ikan kepada halayak diakui Novia tidak mudah. Terlebih Tunas Barakarya masih belum memiliki outlet resmi sehingga cukup bergantung dengan sentra oleh-oleh dan penjualan daring. Kita ada titip di toko oleh-oleh, di beberapa warung, sama memang sudah ada pesanan dari online. Itu pernah di Surabaya sama di Sulawesi, Makassar. Belum lagi penerimaan publik terhadap kudapan ikan tidak sepopuler produk olahan lain yang lebih dulu eksis di pasaran. Mulai dari awal itu pemasaran sih, karena gini, pertama orang dengar bahwa ini olahan ikan tuh kue dari ikan, mereka akan sudah berpikir gimana rasanya, dia nggak ada bayangan gitu loh, nggak kayak kita jual seperti keripik tempe atau keripik singkong. Begitu dengar, dia akan sudah bisa membayangkan, oh teksturnya seperti ini, oh rasanya seperti ini. Nah, tapi kalau fish cookies sendiri, dia belum ada bayangan, belum bisa membayangkan apa sih rasanya, gimana sih teksturnya gitu. Jadi di situ tantangannya, pemasarannya itu yang berbahan dasar olahan ikan tuh di situ. Ikan nila yang diolah merupakan budidaya kelompok pembudidaya lokal Desa Bakungan. Dalam satu kali produksi, Tunas Barakarya mengolah hampir 10 kg ikan nila. Hal ini diakui penyuluh perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Baik Sulistiorini, merupakan upaya meningkatkan nilai tambah dari hasil budidaya perikanan air tawar. Jadi kami harapkan para pelaku usaha, khususnya Poklasar, kelompok pengolahan hasil dan pemasaran yang ada di wilayah yang PUD, yaitu perikanan daratan khususnya, itu hasil olahnya tidak kalah juga dengan daerah pesisir. Jadi itu yang kita bisa kembangkan saat ini. Dan antusias dari Poklasar itu sangat-sangat besar. Hilirisasi produk ikan nila bukan saja memberi nilai tambah, tetapi juga menjadi salah satu alternatif sumber protein bagi masyarakat. Kita ketahui ikan nila ini dari produk olahan itu tidak hanya saja dagingnya, Mbak, yang kita olah, itu baik tulangnya, kulitnya, jadi tidak ada yang terbuang gitu lah. Jadi ya nilai gizinya sih tidak berubah selama itu memang cara penanganannya yang baik.
cara olahannya yang baik, gitu Mbak. Dukungan dari penyuluh perikanan serta perusahaan Bara Multi Sukses Sarana membuat semangat kelompok Tunas Barakarya yang kini beranggotakan 10 orang itu kian berkobar dalam memperkenalkan produk kuliner khas Kaltim. Kedepan ambisi yang ingin dicapai ialah agar produk camilan ikan nila dari Kutai Kartanegara bisa mendunia. Kelanjutannya pengen itu sih, bisa ekspor, bisa keluar negeri, keluar kota, memperkenalkan bahwa ini loh makanan khas dari Kalimantan Timur gitu. Karena beberapa saya datang ke seminar itu selalu mereka orang-orang luar akan selalu bertanya di mana tempat makanan atau cemilan khas dari Kalimantan Timur. Mereka masih susah untuk mencari itu. Soal harga tidak perlu khawatir, karena produk olahan nila Tunas Barakarya dijual mulai dari Rp10.000 hingga yang termahal hanya Rp35.000. Kapan lagi bisa mencicipi stik tulang ikan tanpa harus ketulangan kan? RRI Samarinda, Marga Rahayu melaporkan.